Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, kita mulai saja ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, sebentar. Jadi hari ini kita mau bahas tentang proposal bisnis ya. Jadi nanti saya jelaskan bagian-bagian yang ada dalam suatu proposal di dalam bisnis yang nantinya diharapkan kalian bisa membuatnya dan nanti masing-masing dipresentasikan hasil proposalnya di minggu depan. Sebentar ya, saya mau masuk ke portal dulu. Ini seminar manajemen wirausaha. Iya, Pak. Oke. Aduh, sebentar ya. Ini mesti diabsenkan sama. Sebentar ya. Bapak penunggu ya. Iya, Pak. Oke, bisa lihat, bisa terlihat slide saya. Bisa, Pak. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang proposal bisnis di dalam UKM. Nah, ini mungkin secara garis besar nanti strukturnya seperti ini, tapi begitupun kalau nantinya kalian membuat, kalian improvisasi, ada yang kalian tambahkan, itu boleh-boleh saja ya. Jadi tidak dibakukan harus seperti ini, tapi inilah garis besarnya secara umum yang bisa kalian ikuti. Nah, di dalam proposal itu biasa ya ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, di bab 1 ini biasa kalau semua proposal itu saya rasa di bab 1 itu bagian pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini bagian paling awal yang harus dipikirkan sebelum membuat bisnis plan yang baik dan benar adalah komponen latar belakang atau sebagian orang yang menyebutnya dengan executive summary. Di poin ini Anda bisa menuliskan alasan-alasan mengapa ingin menghadirkan sebuah, misalnya nih contohnya kedai kopi, sejarah penemuan ide kopi, dan lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan kita ketika membuat satu proposal penelitian. Jadi yang melatar belakangi kita melakukan penelitian itu apa gitu. Nah, sekarang di proposal bisnis ini ya, jadi kita harus menjelaskan yang menjadi latar belakang kita untuk memulai bisnis ini apa gitu. Produk apa yang ingin kita ciptakan, kenapa produk itu, atau apakah produk itu produk yang kita buat itu akan menyelesaikan masalah masyarakat misalnya, atau bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan masyarakat terhadap suatu keadaan tertentu misalnya. Jadi apa namanya, didasari dengan hal-hal yang kuat gitu. Jadi tidak cuma sekedarnya saja membuat latar belakang tanpa ada alasan-alasan kuat yang bisa membuat satu bisnis itu menjadi kuat ya, atau memiliki ciri khas tertentu. Nah, selanjutnya masuk ke bagian visi misi. Jadi kalau visi itu saya rasa jadi kalian bisa paham ya bahwa visi itu adalah sebuah cita-cita, sebuah angan-angan, sebuah tujuan jangka panjang yang bisa yang ingin kita capai gitu ya dengan misi-misinya gitu. Jadi misi-misi yang dilakukan itu adalah cara-cara yang dilakukan gitu, untuk mencapai suatu visi. Jadi misalnya kita ingin, contohnya ya, kita ingin pergi, kita ingin jalan-jalan, kita ingin bermain di Brastagi, atau kita ingin ke Brastagi ke Bukit Kubu main layangan misalnya.
Tapi misinya macam mana kita supaya bisa sampai ke sana? Ya kita naik kendaraan ini atau naik mobil ataupun naik kereta, naik sepeda motor bisa sampai ke sana. Nah, itu juga seperti itu halnya dengan visi misi di suatu perusahaan. Misalnya visi untuk mendapatkan untuk menjadi suatu produk teknologi yang berstandar internasional misalnya. Jadi kalau untuk mencapai hal yang tersebut, apa-apa saja yang dilakukan. Misalnya kita merekrut pegawai yang kompeten di bidang teknologi, mengadakan peralatan mesin dan alat, misalnya seperti itu ya. Jadi saya rasa adik-adik sekalian bisa paham. Selanjutnya tujuan dan sasaran. Jadi tujuan adalah pada bagian tujuan ini penulis diminta untuk menjelaskan tujuan kenapa bisnis ini dilakukan. Nah, jadi masing-masing orang, masing-masing pebisnis itu pasti mempunyai latar belakang atas tujuan kenapa dia membuat bisnis tersebut gitu, atau kenapa dia ingin menjalankan bisnis tersebut. Apakah semata-mata hanya profit, keuntungan materi, apakah ada tujuan lain, misalnya ingin membantu sosial ya, ingin menggalakkan green teknologi misalnya, atau ingin apa misalnya. Jadi ada tujuan-tujuan yang selain mungkin materi ya yang bisa dipaparkan. Selanjutnya sasaran, mendeskripsikan target yang ingin dicapai suatu usaha. Nah, ketika sudah tujuan itu kita tentukan, maka sasaran utamanya apa gitu yang ingin kita capai. Jadi kalau misalnya yang tadi seperti saya bilang, tujuannya untuk mendukung program green green teknologi atau green 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 product misalnya. Jadi sasarannya apa? Biar supaya ramah lingkungan, udah gitu dia tidak mencemarkan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, masuk ke bab 2 pembahasan. Jadi di sini ada gambaran pokok ya. Ketika mengajukan bisnis plan ke calon investor, Anda wajib mendeskripsikan produk bisnis dengan jelas dan mudah dimengerti. Jadi contohnya itu ada di bawahnya ini tentang bisnis kopi nih, kedai kopi. Yang bisnis kedai kopi elegan, menjual kopi espresso sebagai menu andalan. Selain itu ada pula sarapan menu pendamping seperti aneka cake dan pastry hingga makanan berat seperti spaghetti. Nah, itu adalah sebuah narasi singkat yang menjelaskan gambaran secara umum atas produk yang akan kita jual. Jadi kalian di sini juga dituntut mampu untuk melakukan copywriting ya, untuk melakukan penyusunan kalimat narasi yang baik ya, sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, selanjutnya strategi pemasaran. Bagian tadi bab 2 itu ada gambaran pokok strategi pemasaran. Jadi supaya rencana membangun usaha ini dapat berjalan lancar, maka dilakukan beberapa strategi pasar. Nah, strategi pasar ini mungkin kalian udah dapatkan di materi mata kuliah manajemen pemasaran ya. Jadi STP ini, segmenting, targeting, positioning. Jadi untuk segmenting mungkin sedikit saya jelaskan kembali. Segmenting itu mungkin mengkelompok-kelompokkan masyarakat atas populasi yang ingin kita tuju gitu. Jadi mengkelompokkan orang-orang yang akan nantinya kita tentukan target pasar kita siapa gitu. Terus targetnya, nah jadi tadi udah saya jelaskan ya, jadi udah dikelompok-kelompokkan, maka ditentukan targetnya siapa gitu yang ingin kita jadikan pasar atas produk kita. Jadi kalau misalnya kita jual produk A, cocoknya ke target yang seperti apa, misalnya seperti itu. Nah, terus selanjutnya positioning. Nah, bagaimana kita menempatkan produk kita ke mindset para target-target tadi gitu. Jadi ada satu value, ada satu nilai yang bisa kita tanamkan di satu produk berbentuk misalnya tagline ataupun atribut-atribut tertentu yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang menjadi ciri khas atas produk, sehingga positioning atas produk itu terhadap target pasar itu bisa tercapai. Nanti kalian bisa baca lagi ya tentang materi STP ini. Selanjutnya analisis SWOT. Nah, ini juga paling penting sebelum kita memulai suatu usaha. Jadi kita harus melakukan analisis atas di dalam perusahaan kita, di dalam organisasi kita, dan melakukan analisis terhadap lingkungan eksternal kita. Jadi internal dan eksternal itu sangat berpengaruh ya. Kalau misalnya internal itu menyangkut tentang sumber daya manusia, sumber daya yang kita miliki seperti alat, peralatan, modal, dan lain sebagainya. Kalau misalnya aspek eksternal, kita bisa lihat seperti resiko-resiko yang ada, misalnya
tentang peraturan-peraturan pemerintah yang ada, yang harus kita ikutin, terus adanya cuaca yang buruk ataupun risiko-risiko yang bisa terjadi, dan peluang-peluang apa yang bisa kita dapatkan di luar, misalnya dengan adanya banyaknya sekarang pelatihan-pelatihan online ataupun adanya YouTube sekarang yang sudah banyak segala tutorial, segala pembelajaran ada di YouTube sehingga kita bisa mempelajarinya. Jadi kalau kalian pernah belajar analisis SWOT ini di mata kuliah studi kelayakan bisnis mungkin ya. Jadi untuk strength, weakness, opportunity, and threat ini bisa kita dapatkan melalui analisis-analisis terhadap organisasi itu sendiri dan eksternal ya, yang di luar dari organisasi itu. Nah, jadi di sini saya jelaskan ya, menjelaskan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada pada perusahaan. Merupakan acuan yang dipakai dalam menghadapi persaingan bidang usaha. Dalam memulai setiap kegiatan, penulis mengukur kemampuannya terhadap lingkungan dan persaingan menggunakan SWOT. Nah, jadi kita harus berkaca diri dulu sebelum kita melakukan suatu bisnis atau usaha. Jadi jangan sampai kita lebih besar pasak daripada tiang ya, lebih besar kemauan kita daripada situasi yang ada gitu. Jadi analisis SWOT ini harus disusun dengan baik dan penyusunannya ini tidak boleh bohong gitu. Apa yang ada itu yang dibuat. Nah, selanjutnya di bagian bab 3 di bagian manajemen produksi. Nah, setelah kita melakukan yang tadi udah dari awal bab 1, bab 2, kita masuk bab 3 proses produksi. Jadi kita juga merencanakan bagaimana produksinya nanti ke depan. Jadi pada bagian ini menjelaskan seluruh proses produksi yang dilakukan untuk membuat produknya. Di antaranya menggambarkan ide, modifikasi produk, misalnya kalau jika ada modifikasi produk yang ada, terus menulis, menentukan bahan baku yang ada, misalnya kita membuat satu kue ini gitu, kita membutuhkan tepung terigu merek khusus misalnya, atau kadar gramnya yang seberapa banyak gitu ya. Selanjutnya produksi dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan dengan mengutamakan kehigienisan. Nah, itu juga perlu disampaikan ya. Jadi kalau higienisan ini bisa juga seperti contohnya misalnya halal ya, halal produksi misalnya sudah bersertifikat halal, nantinya akan dicapai gitu dengan standar-standar yang telah ditentukan oleh MUI misalnya, dan juga standar-standar yang telah ditentukan BPOM misalnya. Terus membuat laporan keuangan untuk membuat sistem manajemen yang sehat di dalam kegiatan usaha. Nah, jadi di dalam produksi ini juga kita harus mampu menentukan atau menyusun anggaran-anggaran yang akan keluar, baik di sumber daya, biaya untuk membiayai sumber daya manusia untuk membuat produknya, ataupun biaya operasional atas produksi untuk membuat suatu produknya. Jadi kalau di sini udah nggak connect lagi linknya. Jadi di sini kemarin saya rasa sudah pernah saya jelaskan ya, untuk menentukan harga pokok produksi. Nah, kita hitung di Excel itu kemarin saya pernah tunjukkan cost calculation sheet itu yang harga bahannya sekian, kebutuhan bahannya sekian. Udah pernah ya, Dek? Udah belum? Atau lupa ingatan? Kayaknya udah, Pak. Nah, ya kayaknya udah. Jadi udah pernah saya share itu dulu waktu awal-awal kita kuliah. Bagaimana menentukan harga pokok produksi, semua biaya yang dikeluarkan itu dihitung, dan nanti kita tentukan marginnya berapa persen yang kita inginkan gitu ya. Mungkin nanti bisa kalian buat aja lah sesuai dengan yang kemarin saya sampaikan. Ada bisa juga kalau misalnya nggak ada, kalian lupa, bisa kalian cek aja di website saya, mana tahu di situ ada, kayaknya ada. Selanjutnya bab 4 penutup ya, kesimpulan dan saran. Ini standar ya, jadi kesimpulan atas semua yang akan kita lakukan di suatu bisnis tersebut, terus saran yang bisa kita buat untuk misalnya kita mengharapkan apa ya bagi calon investor, bisa kita buat di bagian bab penutup ini. Nah, oke, saya rasa cukup penjelasannya. Tolong kameranya dibuka dulu semua, Dek. Kalian kuliah pun apa? Nggak mau lihat saya? Nggak mau saya lihat? Terbalik.
Ya, jadi saya rasa pertemuan hari ini cukup ya. Jadi instruksi tambahannya untuk minggu depan, ini kan saya rasa kelas ini nggak gitu ramai ya, nggak begitu banyak orangnya. Nah, jadi untuk tugasnya, saya bisa berikan satu kelompok itu 2 orang saja. Jadi 1, 2, 3, 3 ini 8 orang cuma di kelas ini. Iya, Iya, Pak. Lebih, 11 tapi ini 11. Iya, Ada 11, sih. Pak. Nah, 11 ya. Jadi kalau dibagi 2, 5 kelompok. 5 kelompok, yang satu nebeng lah ya. Jadi 5 kelompok aja. Satu kelompok 3 orang, yang lainnya 2 orang. 4 kelompok lagi 2 orang. Ya, jadi untuk minggu depan semuanya dipresentasikan. Batas pengumpulan akhirnya itu minggu depan juga ya, sebelum presentasi dikumpulkan. Nah, untuk topik yang diangkat, produk apa yang diangkat itu saya gini ya, sifatnya ini adalah kan proposal ya. Kalau proposal itu yang belum ada, produknya belum ada. Jadi saya mengharapkan adik-adik sekalian memikirkan satu produk yang bisa diciptakan yang menjadi suatu usaha kalian, misalnya 2 orang. Kalian itu sekarang misalnya melihat kondisi di masyarakat itu seperti apa gitu. Misalnya masyarakat membutuhkan aplikasi, kalau ojol kan udah banyak. Mungkin aplikasi untuk para sepeda motor atau mobil yang mengalami kebocoran di tengah jalan malam-malam. Jadi kalian menciptakan satu aplikasi khusus untuk penyedia jasa tempel ban misalnya. Jadi itu kan menyelesaikan masalah bagi masyarakat yang bannya bocor misalnya, seperti itu ya. Jadi kalian bisa jelaskan di situ konsepnya seperti apa, terus produk jasanya itu yang seperti apa ya. Bisa dijelaskan juga, mungkin ditaruh di proposalnya itu gambar ilustrasi yang bakal dilakukan ini ya. Jadi anggap saja ini bukan bisnis hayalan, tapi mana tahu nanti bisa bisa nyata gitu ya. Jadi seolah-olah kalian ini akan membuat suatu usaha yang betul-betulan gitu. Walaupun di awal ini dibuat dengan hayalan saja dulu. Begitupun kenapa saya suruh demikian, karena kalau misalnya kita ambil contoh satu usaha yang udah ada, nanti mindset kalian itu nggak jalan. Jadi analisis terhadap kebutuhan ataupun permasalahan di masyarakat itu nggak akan jalan di kalian. Terus kalian menentukan produknya itu nggak berdasarkan analisis yang sudah saya jelaskan tadi. Terus analisis SWOT yang dilakukan juga nanti nggak berdasarkan pengetahuan kalian. Jadi saya minta anggap saja ini sebuah bisnis hayalan yang akan kalian lakukan gitu ya. Jadi membuat rencana bisnis, terserah mau produknya apa, kalian baca sendiri kira-kira permasalahan apa yang akan kalian pecahkan di masyarakat yang bisa menjadi produk ya. Nggak melulu produk barang, bisa juga produk jasa, bisa juga makanan ataupun apapun yang bisa dibuat. Atau misalnya ada kalian ingin ciptakan satu produk apa namanya, kalau yang sekarang itu kan ada tuh jaketnya banyak banyak kantongnya yang bisa ada chargernya, atau tas ya yang ada chargernya langsung gitu-gitu. Nah itu kan satu satu produk yang inovasi yang menyelesaikan satu masalah di masyarakat. Nah sekarang saya minta kalian untuk melakukan hal tersebut ya. Jadi kalian bisa cari referensinya di Google, mau cari contohnya di Google itu terserah. Yang penting sama saya bahannya adalah PowerPoint ya. Saya nggak suruh kalian buat Word, nggak suruh buat kalian buat makalah, buat proposal dalam bentuk Word, tapi saya minta kalian buat dalam PowerPoint saja. Jadi yang dijelaskan di dalam PowerPoint itu hanya poin-poin ya, bukan narasi yang panjang-panjang. Tapi begitupun jika diperlukan narasi, oke. Nah ya, jangan sampai nanti nggak sampai deh pesan yang ingin kalian sampaikan. Tapi jangan terlalu banyak narasi-narasinya. Satu slide kalian buat 2 narasi yang tulisannya kecil-kecil, jadi susah untuk dibaca. Dan desain
PowerPoint-nya saya minta semenarik mungkin, enak dilihat, enak dibaca, gampang dimengerti, ya. Perpaduan warnanya juga yang enak dilihat, jangan banting sana banting sini. Jadi bisa kalian improvisasi. Untuk penentuan kelompok silahkan, saya nggak ada intervensi, kalian sendiri yang menentukan, kalian sendiri yang berkoordinasi. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang kurang jelas? Pak, itu Mm-mm. nama kelompoknya nanti dilaporkan ke gitu, Pak. Ya, boleh. Nah, jadi nanti setelah sudah ini sudah dapat kelompok-kelompoknya, ya udah. Kalau belum ada yang share di grup, kalian buatlah kelompok satu. Nanti kalau kelompok satu udah buat, kelompok dua namanya siapa-siapa. Terus kalau udah nampak kalian di grup ada kelompok dua yang buat, kelompok tiga ya. Saya nanti nyuruh presentasinya, mempersilahkan presentasinya nggak berdasarkan kelompok, tapi suka-suka saya. Ya, jadi nggak usah takut kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga urut, nggak usah seperti itu takut. Jadi tinggal buat aja kelompok satu siapa, kelompok dua siapa. Oke, sudah cukup jelas? Saya rasa Jelas, Pak. nggak susah karena ini adalah proyek khayalan yang akan kalian tuliskan ya. Jadi merencanakan sesuatu yang akan kalian tuliskan. Jadi keseringannya orang-orang khususnya di Indonesia ya itu nggak merencanakan, nggak menuliskan apa yang direncanakan. Nah, kalau sekarang saya minta kalian menuliskan apa yang akan kalian rencanakan. Jadi sudah nanti suatu saat kalau misalnya itu adalah big idea yang bisa kalian kembangkan, suatu saat setelah kalian tamat, ya silakan. Jadi kalian sudah ada konsep dasarnya. Misalnya ada dulu saya ngajar di ini dulu saya ngajar pernah di kelas hari Sabtu, itu kelas karyawan yang rata-rata udah orang tua semua. Saya suruh buat tugas yang kayak gini, jadi betulan bisnisnya. Ada yang buka bisnis burger, ada yang buka bisnis fotokopi, ya. Jadi ini adalah satu tahap awal mungkin yang bisa kalian buat. Saya harapkan juga ini kalian anggap serius, jangan nanti hasilnya tidak memuaskan ya. Jadi nanti saya bisa melihat dari PowerPoint-nya saja. Oke, demikian. Jika tidak ada lagi, nanti hari ini absennya saya screenshot saja karena belum diabsenkan sama admin yang di Pancabudi karena saya nggak bisa hadir ke kampus 2 karena saya juga bekerja. Biasanya admin ini ngerespon, ini belum ngerespon deh. Jadi nanti mungkin saya hubungi saja. Oke, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Semoga minggu depan semua bisa menyelesaikan tugasnya dengan maksimal dan tepat waktu, karena nggak ada lagi tunda-tunda. Karena presentasinya mungkin bisa dua kali kita minggu depannya lagi, ataupun pembahasannya panjang, kita bisa 3 kali pertemuan. Ya, oke, jelas semua. Jelas, Pak. Oke, terima Jelas, kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.